Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Iqlil Misrina Salsabila dengan NIM 1950 40 107 111076 dari Mitra Asosiasi Beyond Moringa Indonesia yang diampu oleh Bapak Setio Yuli Handono SP MP MBA. Hai, kami dari mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian, program studi agribisnis. Yang sedang mengikuti MBKM. Yuk ikuti terus keseruan kami di PT Bali Agro Investama. Untuk manfaat yang didapatkan dari mahasiswa sendiri dalam mengikuti kegiatan Magang Merdeka MBKM FPUB tahun 2022 ini yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi secara optimal dan meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomis dari manfaat Moringa oleifera atau tumbuhan kelor itu sendiri. Hambatan atau kendala yang dialami oleh mahasiswa ketika melakukan kegiatan magang MBKM FPUB yaitu komunikasi antar mitra yang pernah terkendala dan jarak antara workshop dengan kebun yang berada jauh jaraknya menjadikan tidak efektifnya waktu yang didapat dari mahasiswa sendiri. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu pada mata kuliah analisis pemasaran hasil pertanian, di mana perubahan kognitif atau pengetahuan yaitu mahasiswa dapat mengumpulkan data yang ada di lapang dengan mengambil secara observasi lapang dan wawancara, serta mengetahui bagaimana tiap rantai pemasaran memberikan harga pada produk olahan kelor, yaitu pada mitra pertama PT Bali Agro Investama dan yang kedua yaitu pada mitra Gunggung Adventure di mana pada komoditas salak di Desa Sibetan. Perubahan yang kedua yaitu adalah perubahan afeksi atau perubahan secara perasaan dan mental, di mana kami mahasiswa dapat mengetahui rantai pemasaran dan menghitung margin yang ada di rantai pemasaran tersebut sesuai dari data yang telah diambil dari salah satu mitra yaitu Gunggung Adventure mengenai komoditas salak Bali di Desa Sibetan. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan psikomotorik atau perubahan tingkah laku, di mana mahasiswa dapat melakukan rangkaian kegiatan magang sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan oleh mitra itu sendiri, yaitu di bagian digital marketing yang bertujuan dalam memasarkan dan memperkenalkan produk secara online. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu pada mata kuliah pengembangan komunikasi, di mana perubahan kognitif yaitu mahasiswa mampu melakukan komunikasi yang efektif, baik komunikasi secara langsung dengan tatap muka dengan bantuan bahasa nonverbal seperti mengangguk ataupun tersenyum saat hendak melakukan komunikasi, dan berkomunikasi tidak langsung yang dilakukan dengan menggunakan media seperti grup WA. Perubahan yang kedua yaitu perubahan afektif, di mana mahasiswa dengan melakukan komunikasi yang efektif mampu meningkatkan produktivitas kerja baik di kantor maupun di luar kantor, mendapatkan arahan, mencegah dan mengatasi masalah, dan mampu meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga yaitu perubahan psikomotorik, yaitu teknik komunikasi yang kami mahasiswa lakukan yaitu mengenai teknik informatif yang dapat memberikan pesan berupa informasi atau fakta ataupun data yang didapatkan dari teknik komunikasi edukatif untuk menyampaikan informasi dengan melontarkan pertanyaan dan pertanyaan umum yang berisi pendapat dan pengalaman kerja. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu pada mata kuliah kerjasama tim atau teamwork development, di mana yang pertama perubahan kognitifnya yaitu mampu mengetahui peran dalam tim sehingga proyek yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing dari mahasiswa dan sesuai dengan job desk yang telah disepakati oleh mahasiswa itu sendiri. Perubahan yang kedua yaitu perubahan afektif, di mana mahasiswa mampu menghargai kerjasama tim, melakukan diskusi atau evaluasi hasil kerja bersama tim sehingga dapat memperbaiki kinerja dalam tim untuk proyek selanjutnya. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan psikomotorik, di mana mahasiswa mampu menyelesaikan proyek dengan pembagian tugas masing-masing dari individu, seperti pembuatan video, perbuatan foto, editing foto, copywriting, bahkan
dengan perbaikan website sehingga proyek-proyek yang didapatkan dari mahasiswa itu sendiri dapat dengan mudah dan cepat terselesaikan. Capaian pembelajaran yang keempat yaitu pada mata kuliah marketing skills, di mana perubahan pada aspek kognitif yang dirasakan yaitu mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai perusahaan, karakteristik produk, dan cara memasarkan produk yang efektif. Perubahan yang kedua yaitu pada perubahan afektif, di mana mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi, bertanggung jawab, teliti dengan job desk, serta mudah beradaptasi. Perubahan yang ketiga yaitu pada aspek psikomotorik, yaitu mahasiswa dapat merasakan menjadi lebih terampil dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Dan mahasiswa juga lebih terampil dalam memasarkan produk-produk yang dipasarkan dari mitra itu sendiri. Yuk ikuti terus keseruan kami di Gunung Adventure. Capaian pembelajaran yang kelima yaitu pada mata kuliah analisis manajemen pemasaran, di mana perubahan kognitif yang dirasakan mahasiswa yaitu mampu menganalisis bauran pemasaran, segmen, target, positioning, dan dapat mengetahui strategi pemasaran yang sesuai pada perusahaan, mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran juga. Perubahan yang kedua yaitu perubahan afektif, di mana mahasiswa mampu bertanggung jawab, jujur, teliti, dan pengembangan komunikasinya semakin lebih baik. Perubahan yang ketiga yaitu pada aspek psikomotorik, di mana mahasiswa mampu memberikan saran, inovasi pada strategi-strategi pemasaran dan kegiatan pemasaran yang sesuai tren masa kini. Jadi, mahasiswa mampu menjualkan produk dan branding produk di event pameran. Capaian pembelajaran yang terakhir atau yang keenam yaitu pada mata kuliah presentation skill, di mana perubahan kognitifnya mahasiswa mampu memahami bentuk komunikasi verbal non-verbal dan dapat membangun critical thinking, problem solving, teamwork development team, dan penyusunan presentasi. Pada perubahan yang kedua yaitu pada perubahan afektif, di mana mahasiswa lebih cermat dalam penyampaian presentasi, terbuka akan wawasannya, dan materi presentasi yang dipresentasikan dapat diterima dalam menerima kritik maupun dengan saran. Perubahan yang ketiga yaitu pada perubahan psikomotorik, di mana mahasiswa dapat terampil dalam presentasi lisan, tertulis, dan interpersonal, argumen kritis, dan problem solving, terampil dalam berkomunikasi, dan terampil dalam menyusun presentasi yang menarik dan juga efektif. Saran bagi mitra sendiri yaitu, karena mitra baru saja dideklarasikan pada tanggal 12 Desember tahun 2021 kemarin, maka dari pihak mitra banyak kekurangan yang menjadikan mitra harus mengevaluasi dan berkembang lebih baik di kesempatan kedepannya. Dengan adanya mahasiswa yang magang di mitra inilah, maka mitra dapat berkembang dan belajar mengenai alur pelaksanaan magang ini dapat dilihat dari evaluasi dari mahasiswa magang di APMI sendiri dengan yang telah disampaikan pada diskusi di tempo hari. Saran selanjutnya yaitu saran bagi masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar masih kurang mendukung, jadi diharapkan masyarakat sekitar dapat mendukung pergerakan dari Asosiasi Beyond Moringa Indonesia itu sendiri. Karena dari situlah aktivitas sekitar dapat berkontribusi dalam mengikuti beberapa kegiatan atau acara yang dilaksanakan pada mitra itu sendiri.
Saran yang ketiga yaitu saran untuk fakultas sendiri, di mana sebaiknya panitia harus lebih dipersiapkan matang-matang mengenai informasi-informasi dan berkoordinasi dengan mahasiswa, jangan terlalu mendadak. Karena dalam membagikan beberapa paper, tugas, maupun hal-hal yang berkaitan kegiatan magang MBKM FPUB ini, dengan telah siapnya informasi-informasi tersebut, maka mahasiswa akan lebih mudah dan tidak terburu-buru dalam bertindaklanjuti tugas yang telah diberikan oleh fakultas atau dari panitia MBKM FPUB itu sendiri. Harapan diadakannya kegiatan magang MBKM FPUB ini yaitu semoga dari pihak mitra terkait makin berkembang dan dapat melalui berbagai konsekuensi bisnis dalam tahap pengembangan bisnisnya. Selain mendapatkan keuntungan dari pihak mitra itu sendiri, maka harapan kedepannya mitra dapat menerapkan CSR yang berlaku demi kesejahteraan dan kebermanfaatannya di lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga dampak positif yang ada tidak hanya terjalin di dalam lingkup mitra saja, tetapi dapat disebarluaskan kepada masyarakat juga. Dan yang terakhir, harapan kedepannya agar dapat saling berelasi baik dalam berhubungan antar sesama pihak mahasiswa juga pihak mitra. Karena dengan berhubungan baik inilah akan menimbulkan dampak yang sangat spesifik bagi mitra sendiri dan terkhusus bagi mahasiswa.